Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Eka Febrianti akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian konsep dasar strategi pembelajaran kooperatif. Strategi kooperatif adalah strategi pembelajaran yang terjadi sebagai akibat dari adanya pendekatan pembelajaran yang terjadi bersifat kelompok. Dalam paradigma baru, seorang pendidik tidak ditempatkan sebagai seorang yang serba tahu, yang dapat menuangkan ide dan gagasannya terhadap peserta didik. Akan tetapi, seorang pendidik hanya sebagai salah satu sumber informasi, penggerak, pembimbing, serta pendorong terhadap peserta didik. Strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model yang dalam penerapannya menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil. Pembelajaran kooperatif yakni salah satu transfer informasi pembelajaran yang akan menjadikan peserta didik sebagai salah satu pusat orientasi belajar, memberikan hasil perubahan peserta didik melalui strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini dalam bentuk interaksi individual, secara langsung dan komunikasi secara sosial dan pribadi yang dijadikan pembelajaran merupakan hasil dari pembelajaran menggunakan strategi kooperatif ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Andini Marcelina Sari akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif atau positif independen. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Oleh sebab itu, perlu didasari oleh setiap anggota kelompok, keberhasilan penyelesaian tugas akan ditentukan oleh kinerja masing-masing anggotanya. Dengan demikian, semua anggota dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu memberikan penilaian terhadap individu dan juga kelompok. Penilaian individu bisa berbeda, akan tetapi penilaian kelompok harus sama. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling belajar. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi atau participation communication. Pembelajaran kooperatif melatih setiap siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kooperatif, guru perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan mendengarkan dan kemampuan bicara. Padahal keberhasilan kelompok ditentukan oleh partisipasi setiap anggotanya. Yang kelima, yaitu evaluasi proses kelompok. Evaluasi proses kelompok ini yaitu menjadwalkan waktu secara khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya dapat bekerja sama lebih efektif. Prinsip dalam strategi pembelajaran kooperatif menurut Nur. Yang pertama, setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok atau siswa harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok atau siswa harus membagi tugas dan bertanggung jawab yang sama di antara anggotanya. Yang keempat, setiap anggota kelompok atau siswa akan dikenai evaluasi. Yang kelima, setiap anggota kelompok atau siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Dan yang terakhir,
Setiap anggota kelompok atau siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Baik, terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembelajaran kooperatif yang mana mengenai langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yakni guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, yakni seorang guru harus menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik, di mana guru menyampaikan suatu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Nah, dalam langkah pertama ini yakni seorang guru berkewajiban menyampaikan seluruh tujuan dari pembelajaran tersebut seperti apa, dan seorang guru juga harus memberikan motivasi belajar untuk peserta didiknya. Misal nih, dalam pembelajaran biologi sel, seorang guru harus menjelaskan mengenai pembelajaran dari biologi sel ini tujuannya seperti apa. Nah, misal nih, nanti goalnya seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu seorang guru harus menyampaikan tujuannya dengan jelas dari pembelajaran biologi sel tersebut. Nah, selain itu, guru juga harus memberikan motivasi belajar kepada siswa atau peserta didik agar turut serta aktif dalam kelas, misalnya agar dia mau belajar ataupun ikut berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas dengan memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua yakni ada menyajikan informasi, yakni seorang guru menyampaikan informasi di mana guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Nah, tadi kan di awal atau langkah pertama yakni guru menyampaikan tujuan ya. Setelah menyampaikan tujuan, guru di sini menyampaikan informasi terkait dengan pembelajaran ini seperti apa, topiknya seperti apa. Nah, dalam pembelajaran ini, guru menyampaikan informasi terkait dengan penjelasan ataupun topik itu dengan bisa menggunakan sistem demonstrasi ataupun dengan bacaan, misalnya dengan ceramah. Nah, terus yang ketiga, guru mengkoordinasi siswa dalam kelompok belajar, yakni mengkoordinasi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, di mana guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu memahami setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Nah, dalam hal ini tahap ketiga di sini guru mengkoordinasi kelas misalnya itu kepada peserta didiknya untuk membentuk kelompok-kelompok. Nah, di sini peranan guru dalam mengarahkan peserta didik dalam membentuk kelompok ini sangat penting sekali, karena ketika itu guru harus mengkoordinasi agar siswa ini dapat membentuk kelompoknya ini dengan efektif, yakni dengan melakukan transisi secara efisien, yang mana dalam kelompok ini nantinya diharapkan semua anggota kelompok ini juga turut aktif bersama. Nah, terus yang keempat yakni ada membimbing kelompok kerja dan belajar. Jadi di sini peranan guru yakni membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar, di mana guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Nah, di sini adalah peranan yang keempat dari seorang guru, yang mana guru membimbing ketika dalam kelompok itu sudah terbentuk. Guru membimbing kepada peserta didik bagaimana caranya menyelesaikan tugas ini ataupun tahapan-tahapannya, semisal ada sebuah kesulitan yang mana dialami oleh sebuah kelompok itu. Nah, jadi peranan guru ini dalam artian membimbing dan juga membantu ketika ada sebuah permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh siswa, atau dalam artian juga ikut mengkoordinir seperti itu. Yang kelima yakni mengevaluasi, yakni evaluasi di mana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, dalam evaluasi ini guru melihat seberapa jauh pemahaman siswa itu mengenai materi yang telah dipelajarinya, ataupun bisa dalam bentuk kelompok itu mempresentasikan materi yang sudah dibagi masing-masing kelompok itu. Ketika mereka sudah menemukan hasil diskusinya, mereka mempresentasikan hasil diskusi itu dalam bentuk presentasi. Nah, dalam hal ini guru dapat mengevaluasi sejauh mana siswa itu mampu atau memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Dan yang keenam yakni memberi penghargaan, yakni guru memberikan penghargaan di mana guru mencari cara-cara untuk menghargai baik individu maupun dalam
bentuk kelompok. Nah, dalam hal ini ketika misalnya nih kelompok A dalam presentasi itu dia baik dan jelas dalam memberikan penjelasan. Nah, dalam hal ini guru bisa memberikan sebuah penghargaan misalnya nih. Alhamdulillah presentasi kamu ini sangat baik sekali dengan penjelasan yang sangat runtut, jelas dan tidak bertele-tele dan juga mudah difahami. Nah, itu merupakan salah satu bentuk sebuah penghargaan yang diberikan seorang guru dalam bentuk lisan. Jadi sebuah penghargaan itu tidak harus memberikan gift ataupun kado dan sebagainya, tapi seorang guru bisa memberikan sebuah pujian ketika seorang siswa itu mampu memberikan penjelasan itu atau mempresentasikan, memahami itu dengan baik dengan sebuah pujian seperti itu. Nah, mungkin ini saja materi yang saya sampaikan mengenai langkah-langkah. Yang selanjutnya adalah kelebihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif siswa tidak tergantung pada guru, sehingga dapat menambah kepercayaan dan kemampuan siswa untuk berpikir sendiri dan menemukan informasi. Dengan adanya strategi pembelajaran kooperatif, siswa dapat mengungkapkan pendapat atau ide dengan kata-kata verbal dan membandingkan pendapatnya dengan orang lain. Yang selanjutnya, dengan adanya strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak egois dan dapat menerima perbedaan pendapat dari teman lain. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif dapat memperdaya setiap siswa dapat bertanggung jawab. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi siswa dan kemampuan sosial. Dengan adanya strategi pembelajaran, siswa dapat mengetahui dan mengukur kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Samratun Nasihah, NIM 126208211010, akan memberikan kelemahan atau kekurangan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, dalam strategi pembelajaran kooperatif perlu beberapa waktu untuk memahami. Yang kedua, ciri utama strategi pembelajaran kooperatif bahwa siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, apabila informasi yang diberikan guru tidak efektif dalam melakukan strategi pembelajaran kooperatif, maka apa yang seharusnya dipahami, dipelajari tidak pernah dicapai oleh siswa. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif, penilaian yang diberikan didasarkan hasil kerja kelompok masing-masing. Yang terakhir, keberhasilan strategi pembelajaran kooperatif, upaya untuk mengembangkan kesadaran kelompok sehingga memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Terima kasih untuk materi yang dapat saya sampaikan.